Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 SMP Islam Darussalam Dongko yang saya sayangi, mari kita lanjutkan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi. Dari apa? Ayo kemarin yang pertama kita mempelajari apa? Pertama kemarin. Bab pertama kemarin kita mempelajari apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian masih ingat toh kemarin iman kepada kitab-kitab Allah? Yuk coba kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, apa yang diturunkan Allah kepada para rasul itu ada berapa? Empat. Satu kitab Taurat. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Nomor 2 kitab diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Nomor 3 kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nomor 4 kitab Al-Quran. diturunkan kepada siapa? Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari yaitu yang namanya menghindari minuman keras dan judi. Sebelumnya, yuk silahkan ketua kelasnya mengingatkan. Yuk, ketuanya namanya yuk Rizky Saputra. Yuk, temannya yuk disiapkan. Ayo disiapkan. Siap? Nah. Siap? Gerak. Berdoa. A'udzu billahi wa Islami Dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Nah, sesudah kita berdoa sebelum belajar, semoga
apa yang kita pelajari ini nanti akan mendapatkan ridho dari Allah dan semoga mendapatkan berkah dan juga kemanfaatan bagi kita semua. Allahumma Amin. Amin. Semoga mendapatkan berkah untuk semuanya ya. Nah, sesudah berikutnya anak-anak untuk yang kelas 8 ini nanti kalian akan saya absennya di sini yaitu memakai Google Form. Ini nanti bisa kamu buka di sini. Di sini sudah saya kasih link di sini nanti bisa kamu buka melalui Google. Di sini nanti ada absen untuk kelas 8. Kira-kira saat ini ada atau tidak dari kalian yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Semua hadir toh? Semua hadir toh? Alhamdulillah semua kelas 8 semua hadir, tidak ada yang tidak mengikuti. Alhamdulillah semua hadir. Berikutnya untuk materi ini nanti kita akan mempelajari tentang menghindari minuman keras, menghindari judi, dan juga menghindari pertengkaran. Nah, nanti kalian akan dituntut untuk mampu apa? Kalian sebagai peserta didik setelah mempelajari ini, kalian nanti diharuskan yaitu mampu menjelaskan makna bahaya mengkonsumsi minuman keras. Nomor 2, nanti kalian harus mampu memberikan contoh dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras. Yang nomor 3, kalian itu harus bisa menjelaskan makna larangan berjudi. Yang nomor 4, kalian harus bisa memberikan contoh dampak negatif dari berjudi. Berarti untuk hari ini kita mulai bab yang pertama yaitu mengenai bahaya mengkonsumsi minuman keras. Sebelumnya kita kasih semangat terlebih dahulu. Yuk kita tepuk semangat bersama-sama supaya kita tetap semangat mengikuti pelajaran dari awal sampai dengan akhir. Yos, tepuk semangat. Semangat ya. Ayo diulangi lagi, yo yang semangat yo. Yang semangat semua tepuk tangan bersama. Yo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kalian masih tetap semangat ya? Nah, di sini kamu bisa melihat yaitu gambar. Di sini bisa kamu perhatikan. Kira-kira yang ini nomor 1. Yang nomor 1 ini namanya gambar apa? Yang nomor 1 ini namanya gambar apa? Minuman keras. Orang dan minuman keras. Minuman keras. Ini adalah Mana Enjar, Pak? yuk coba diulangi. Anissa, yuk mana Anissa? Anissa mana? Angkat tangan. Angkat tangan. Yuk Anissa. Coba kamu tunjukkan. Ini gambar apa? Orang minum minuman keras. Dijawab sing tenanan ya. Yuk berikutnya. Sekarang coba Silvi. Ini namanya gambar apa? Mana Silvi?
Yo mana Silvi? Ayo mana Silvi? Ayo ini gambar apa? Ini gambar apa yang bertemu ini loh? Ini Botol minuman. botol minuman keras. Dijawab yang tegas ya. Dijawab yang tegas. Yuk berikutnya yang nomor 3 ini yaitu Muhammad Rizky Adistia. Mana Muhammad Rizky Adistia? Pak. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Obat. Gambar obat. Minuman keras. Orang baru saja kecanduan dengan menggunakan Minuman keras. alat. Iya. Yo berikutnya yang namanya siapa yang mau menjawab? Yo coba angkat tangan. Ini gambar apa? Berkoplo. Ini gambar apa? Apa tuh? Coba Saiful, mana Saiful? Ini gambar apa? Saiful mana? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Gambar narkoba. Berikutnya yang namanya Fatul mana? Angkat tangan. Ayo Fatul mana? Fatul mana? Angkat tangan. Coba ini gambar apa? Ini gambar apa? Kiri ini gambar apa namanya? Gambar apa? 10 dampak Alkohol. 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan. Yo berikutnya Muhammad Iqbal Santoso mana? Muhammad Iqbal mana? Coba ini gambar apa yang atas sebelah kanan ini? Ini gambar apa? Pelajar yang videonya viral saat pesta minuman keras, akhirnya diamankan polisi. Yo berikutnya ini siapa? Yang berada di ini kanan yang bawah. Siapa yang tahu? Hala coba. Hala angkat tangan. Yuk, ini gambar apa? Ada 17 tahun dikeroyok selesai minum minuman keras. Gambar remaja 17 tahun dikeroyok seusai minum minuman Keras. Coba ini yang kiri yang atas ini gambar apa? Siapa? Yang Minuman keras. Minuman keras itu Membunuh. Lalu yang bawah yang kiri ini apa? Bahaya minuman keras dan itu terdapat dalam Al-Quran surat ayat 219 dan Al-Quran surat apa? Surah Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat 90. Yuk sekarang yang bagian yang atas. Bagian yang atas yang kanan. Yo coba Ulfa, mana Ulfa? Mana Ulfa? Angkat tangan. Coba ini gambar apa? Ayo Ulfa, ini gambar apa? Ini yang atas.
Ini gambar apa? Orang Apa? masuk neraka. Sekarang yang bawah ini, yuk coba Rizky. Mana Rizky? Rizky dari Dani. Mana? Yuk. Ini gambar apa? Tetap nar. Nah, dari gambar-gambaran ini tadi, di sini ada beberapa contoh, yaitu tentang minum minuman keras. Ada juga tentang bahaya-bahaya minuman keras dan juga dampaknya bagi kita kalau kita mengkonsumsi minuman keras nanti apa gitu loh ya. Nah, berikutnya lalu apa toh yang dikatakan sebagai minuman keras itu? Yuk, yang bisa angkat tangan. Apa toh yang dikatakan minuman keras itu? Atau yang dalam bahasa Arab disebut sebagai khamr. Yang disebut sebagai khamr. Yuk, siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan khamr? Khamr dari dapat memabukkan atau segala sesuatu yang dapat memabukkan atau kehilangan dari minuman keras. Minuman keras itu atau yang disebut dengan khamr itu adalah minuman yang dapat memabukkan. Yang sering disebut sebagai minuman keras. Berarti segala sesuatu yang dapat memabukkan itu namanya adalah khamr atau yang sering disebut minuman keras. Tetapi orang yang mengkonsumsi khamr itu yang diharamkan itu karena kenapa? Karena minuman keras itu akan menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya. Atau yang disebut mabuk. Orang mabuk itu tidak tahu siapa dirinya. Dirinya itu siapa? Berarti dia itu tidak merasa, tidak sadar dengan dirinya sendiri. Makanya itu disebut sebagai khamr. Khamr itu diharamkan ya yang kayak gitu. Karena khamr itu apa? Menyebabkan akal kita itu akan tertutup sehingga tidak tahu siapa diri kita. Ya. Yo, sekarang Rizal Aditya, yo mana? Rizal Aditya, wajahnya mana? Ya, coba sebutkan contoh-contoh dari khamr. Yo, apa saja? Apa saja? Satu. Yuk, apa? Contoh-contoh dari khamr apa? Satu. Contoh-contoh dari khamr itu apa? Satu. Ganja. Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Arak, betul. Apa lagi? Anggur merah. Anggur merah. Apalagi yang kamu tahu? Ganja sudah. tua lain. Nah, itu adalah beberapa contoh dari khamr atau disebut minuman keras. Lah itu kenapa ganja itu kok termasuk khamr? Kenapa kok termasuk di sini? Karena orang itu jika mengkonsumsi ganja, akhirnya apa?
akhirnya akalnya akan tertutup karena begitu senang. Akhirnya senangnya pun itu hanya sesaat, akhirnya menjadi kecanduan sehingga menyebabkan lupa siapa dirinya. Nah, termasuk minum-minuman keras, arak. Ada yang menjawab tadi adalah anggur merah. Itu semua termasuk minuman yang memabukkan. Memabukkan di sini diharamkan itu karena ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut, akal kita itu akan tertutup sehingga kita lupa siapa kita. Berbeda kalau dengan secara umum tidak memabukkan. Misalkan apa? Misalkan kita mengkonsumsi tape. Tape itu hukumnya haram atau halal? Tape itu halal. Lah kenapa tape itu dikatakan halal? Halal. Kenapa? Tapi halal. Karena tidak mengandung barang yang haram. Termasuk fermentasi. Karena ketika kita mengkonsumsi tape, kenapa? Akal kita itu tidak tertutup sehingga tidak mabuk. Ya kadang-kadang memang kalau banyakan tape, makan tape itu kadang-kadang kita juga mabuk, tetapi itu tidak menutup akal kita. Sebetulnya kita makan apapun kalau kebanyakan kita juga bisa mabuk. Tapi secara umum tidak memabukkan. Contohnya namanya minum air putih itu kan halal atau hukumnya? Minum air putih itu hukumnya halal. Halal. Oh, kebanyakan kita juga bisa memabukkan. Lah kalau gitu kita kalau minum air putih nanti haram Pak? Tidak. Kenapa? Karena menutup akal pikiran kita. Itu adalah bahaya minum minuman keras. Ingat-ingat tadi apa? Itu loh ya. Contoh-contohnya apa? Kenapa komer itu tadi diharamkan? Berikutnya, cara menghindari minuman keras. Sekarang saya tunjuk Firda. Mana Firda? Mana Firda? Coba bagaimana cara menghindari minuman keras? Mana Firda? Nah, coba apa? Yo, cara menghindari minuman keras apa saja? Satu. Cara menghindari minuman keras satu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Nomor dua. Dapat membedakan antara yang baik. Dapat antara yang baik dan buruk. Membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang nomor tiga apa? Bergaul dengan orang-orang yang dengan orang-orang Bergaul dengan orang yang bermanfaat. Baik, ya mengetahui bahaya minuman keras. Minuman keras. Supaya kita bisa menghindari minuman keras, satu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya daripada kita minum minuman keras, lebih baik kita membaca Al-Quran. Lebih baik kita sholat sunnah di dalam masjid. Lebih baik kita mengaji
dan lain-lain. Itu salah satu cara menghindari minuman keras. Berarti harus kita membedakan yang baik dengan yang buruk. Kira-kira minuman keras itu baik atau buruk? Buruk. Nah, kalau kita bisa membedakan antara yang baik dengan buruk, berarti itu kita akan terhindar dari minuman keras. Karena kalau kita tahu, kira-kira minuman keras itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak burukannya? Lebih banyak buruknya. Lebih banyak keburuk. Nah, kalau kita menghindari minuman keras, berarti kita harus membedakan yang baik dengan yang buruk. Padahal kita sudah tahu kalau minuman keras itu lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya. Nah, kita harus bisa menghindari. Jangan pernah mencoba minuman keras. Yang nomor 3, jadi harus bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik. Di mana orang itu kalau berakhlak baik yang menjadi teman kita itu insya Allah tidak akan mengajak kita untuk mengerjakan perbuatan yang buruk juga. Nomor 4, kita harus mengetahui bahaya minuman keras. Tadi sudah disebutkan bahaya minuman keras tadi apa? Di sini tadi ada. Apa saja bahaya minuman keras? Yuk coba Aska, mana Aska? Yuk coba Aska mana? Angkat tangan. Aska mana? Yuk bahaya minuman keras tadi apa? 1, menyebabkan kerusakan saraf. Menyebabkan saraf, hilang kesadaran. 3. Nomor 3, mengganggu metabolisme tubuh. Yo nomor 4, mengganggu sistem reproduksi. Yo berikutnya nomor 5, menurunkan kesadaran. lagi menyebabkan Kenaikan berat badan. Darah tinggi. kenaikan berat badan. 7, mengganggu Metabolisme tubuh. berikutnya nomor 8, mengganggu Tekanan darah tinggi. darah tinggi. Nomor 9, Menyebabkan Kenyamanan dalam tubuh. dalam tubuh. Nomor 10, Memperbanyak usia orang. Kira-kira kalau minuman keras itu manfaatnya apa? Mungkin hanya enak sesaat toh? Enaknya hanya sesaat. Karena enaknya hanya sesaat, lebih banyak negatifnya, sehingga jangan pernah mencoba minum minuman keras. Ya, ini bahkan tadi sudah ada ketahuan polisi, akhirnya ditangkap, akhirnya tidak sadar ini yang bawah, akhirnya berkelahi dengan temannya. Nah, berkelahi dengan temannya, makanya itu jangan pernah mencoba minum minuman keras karena lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Yo berikutnya ini hikmah dilarangnya minuman keras. Di sini sudah ada. Nah, di dalam
Al-Quran itu disebutkan dalil supaya menghindari minuman keras dan judi. Ayo kita baca bersama-sama. Ayo kita baca bersama-sama. Oh, Yo, sekarang Ahmad Nurhuda artinya apa? Antum. Artinya hai orang yang Aku tak tadi. hai orang yang sesungguhnya meminum khamar berjudi berkorban untuk berhalang mengundi dengan tak adalah termasuk perbuatan maka setelah perbuatan sesungguhnya saya bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan perkelahian di antara lantaran meminum khamar dan berjudi menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Berhentilah kamu dari pekerjaan surat Al-Maidah ayat 99 itu tadi beberapa materi tentang menghindari minuman keras. Yo, berikutnya yang nomor 2 yaitu tentang yo, ini gambar apa? Yang nomor 1 ini orang berdiri. Semua berdiri ini nomor 1 secara khususnya namanya apa? Bermain remi. Coba yang nomor 2 yang atas sebelah kanan. Yang atas sebelah kanan ini namanya apa? Namanya apa? Bermain. Bermain apa? Istilah kok kadang hanya klotok tahu disebut gun klotok katanya. Yang gambar nomor 3 ini namanya apa? Ini namanya apa?
Iklan. Apa? Online. Iklan ini yang memang diambil dari iklan, tapi ini sejenis apa? Itu loh biasanya. Nah, ada apa judi online itu loh ya, judi online itu. Nah, terus apa yang terakhir gambar apa? Ayam. Ayam. Gambar sabun ayam. Ini merupakan contoh dari perbuatan yang disebut sebagai judi, yaitu tentang main remi, bermain gundi ini, tebak hasil akhir ini, atau disebut apa tadi namanya judi online. Ada juga ini contohnya adalah sabun. Yo, berikutnya ini apa ini? Yang nomor satu ini gambar apa? Yang nomor satu ini gambar apa? Gambar apa? Hasil untuk kasus perjudian. Tahan judi akhirnya kenapa? Kenapa? Penjara. Ditangkap polisi. Ini ditangkap polisi. Ketahuan. Gambar nomor 2 ini coba apa? Korupsi. Ini gambar apa? Yang nomor 2. Ada uangnya, lalu ada orang di mencuri. Yang kaitannya dengan judi. bandar judi. Akhirnya apa? Polisi akhirnya ditangkap juga. Ya sekarang nomor 3. Nomor 3 itu gambar apa? Jual ini apa? dan utang di mana? Jangan menjual. Itu artinya apa? Punya artinya apa? Utang di mana-mana. G artinya apa? Kalau I artinya apa? Ini adalah beberapa dampak dari orang yang melakukan judi. Yo, berikutnya gambar yang nomor 4. Harapan judi itu berharap untung, namun malah jadi mentung. Oh, ntar pinter. Diulang sekali lagi. Dampak dari judi. Ini gambar nomor 1 tadi apa? Ditangkap Para polisi. penjudi yang ditangkap polisi. Iya. Nomor 2 tadi apa? Korupsi. Korupsi. Yang nomor 3 apa? Judi adalah Akibat judi. Akhirnya diapakan? Jual ini dan itu Akhirnya dicek ini. Oh, nomor 3. Akibat dari judi tadi apa? Jual ini dan itu mana-mana tetangga ngomongin tetangga, istri dan anak. Nomor 4.
maunya Para untung penjudi itu namun malah jadi buntu. berikutnya, ini termasuk musibah dari berjudi. Nomor satu itu orang yang berjudi itu akan meningkatkan kemiskinan. Karena uangnya habis, hartanya habis untuk berjudi. Akhirnya kebanyakan berakhir dengan kerugian. Karena orang judi itu pasti ada yang beruntung, ada yang dirugikan. Katanya kalau menang itu beruntung, kalau kalah pasti rugi. Nah, makanya lebih baik bekerja mencari uang dengan cara yang halal. Karena berjudi itu hasilnya belum tentu. Yang nomor 2, katanya judi itu akan menghilangkan keberkahan. Nah, yang nomor 3, akhirnya terjadi gaduh, terjadi perselingkuhan. Itu biasanya apa? Ada yang kalah tidak terima. Yang kalah tidak terima. Akhirnya apa? Lalai dalam kewajiban. Merasa dicurangi. Yang nomor 4, judi itu lalai dalam kewajiban. Kenapa kok lalai dalam kewajiban? Itu sebagai contoh. Memang benar sebelum berangkat tadi sudah sholat nyisak dulu. Tapi karena main judi, akhirnya larut malam, akhirnya paginya bangun kesiangan, akhirnya lupa tidak sholat subuh. Itu merupakan kelalaian dalam kewajiban. Bukan itu saja, akhirnya setelah sholat subuh kesiangan, seharusnya untuk mencari makan untuk keperluan nafkah keluarganya, akhirnya matanya masih mengantuk, sehingga waktunya bekerja enak-enakan tidur. Nah, termasuk orang yang judi itu akan dimurkai oleh Allah. Termasuk orang yang judi itu termasuk perbuatan dosa besar, yang mana Allah akan memberikan adab bagi orang yang melakukan perbuatan judi ini. Akhirnya apa? Gambar yang terakhir, orang yang berjudi itu meregang nyawa, tertembak di kepala karena harta di bawah, mati masuk neraka. Coba siapa yang tahu apa pengertian dari judi? Apa judi itu? Yang bisa angkat tangan. Yang bisa Satu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa pintar. Sehingga yang dikatakan berjudi itu merupakan perbuatan untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan, yang kalah akan dirugikan. Terus yang menang, katanya yang menang itu untung, bukannya asik Pak. Iya, memang yang menang itu memang asik, tetapi asiknya hanya sementara.
sementara. Sebetulnya di mata Allah, orang yang merasa menang taruhan tadi di mata Allah itu sebetulnya melakukan kerugian yang besar. Betul ya? Makanya kalian jangan berjudi. Apa saja dampak negatif dari perjudian? Coba Nurul, mana Nurul? Ibadah Nurul mana? merugikan ekonomi karena kerja, Merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Merugikan ini. Nomor 2. Menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama. Menimbulkan kemarahan. Nomor 3. Menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah. Nomor 4. Menjadikan orang malas bekerja. Nomor 5. menghilangkan menimbulkan kesucian dan penyesalan. Bagaimana cara mencegah perjudian? Ini, iya, ulama itu hendaknya Beramal jangan ngaji. Nomor 2, ulama itu hendaknya memberantas perjudian. Nomor 3, masyarakat itu menghindari bergaul dengan perjudi. Nomor 4, pelaku itu hendaknya segera untuk bertaubat. Lalu tugas kalian, ini kalian nanti saya kasih tugas dalam waktu 30 menit. Nanti kalian tulis di dalam buku tulis kalian. Nomor 1, kalian coba carilah contoh-contoh bahaya mengonsumsi minuman keras. Tadi apa saja contoh-contoh bahaya minuman keras tadi. Lalu contoh-contoh bahaya dari perjudian tadi apa? Yang sudah saya gambarkan tadi di dalam gambar tadi ada toh, di tayangan tadi sudah ada. Nomor 2, lalu bagaimana cara menghindari minuman keras dan judi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu selama 30 menit. Termasuk ini nanti silakan kalian kerjakan. Untuk pertanyaan ini nanti sudah saya share di dalam Google Form. Nanti silakan kalian buka di Google Form-nya. Di sini ada tugas buat kalian. Nomor 1, apa tadi yang dimaksud dengan komer tadi. Nomor 2, contoh-contoh dari komer tadi apa. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan judi tadi apa. Yang nomor 4, contoh-contoh dari judi tadi apa. Yang lain silakan nanti dikerjakan di Google Form. Lalu nanti silakan kalian kirim secara online. Nah, untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari yaitu tentang larangan bertengkar. Nanti berarti sebelum pelajaran dimulai, kalian harus mencari materi terlebih dahulu tentang pertengkaran. Termasuk kalian cari dalil-dalil tentang larangan mengkonsumsi minuman keras, judi, pertengkaran. Mengkonsumsi minuman keras itu kok diharamkan? Kira-kira ada dalilnya atau tidak? Termasuk judi itu kok diharamkan, kira-kira ada dalilnya atau tidak. Itu sebagai bahan yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu kalian terlebih dahulu
carilah materi atau bahan terlebih dahulu supaya minggu depan ketika kita belajar akan lebih mudah. Gitu loh ya. Nah, kalau berarti ini coba tadi kita rangkum materi tadi, kira-kira apa tadi yang dimaksud dengan Homer tadi, minuman yang tadi ya. Kalau sudah, silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Yo, Rizky Saputra, ketua kelasnya mana? Rizky Saputra, ketua kelasnya mana? Ayo memimpin berdoa teman-teman. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni innal insana lafi Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pelajaran untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Jika ada yang salah ngomong dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita pertemuan berikut dalam keadaan walafiat. Allahumma Amin. Jangan lupa dengan 5M. Ketika kalian berhubungan dengan orang lain, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobil. Dari saya cukup sampai di sini. Semoga berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.